Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Hari ini ada edisi spesial. Gua mengundang orang-orang yang kalian pasti sudah kenal. Ini mewakili tim Silent Minority. Di ujung sana ada Mang Vapor yang gue undang karena komenan di postingan gua sama Rao. Dia bilang apa ya? Astagfirullah, liquid meletek sudah mendekati akhir zaman. Apa begitulah pokoknya dia. Dan sama Mang Vapor dibahas juga sama dia di Facebooknya. Terus ada Ari Adria yang setahu saya memang ini diehard fans Silent ya, anti meletek ya. Tapi diam-diam ya nanti aja kita bahas ya. Satu lagi. Gue gak bisa backup lagi yang itu. Satu lagi ini tuan rumah yang ya kita undang sebagai tamu di sini ya. Yang barusan ada laporannya di semester 1 2024 ini cuma ranking 10 ya. Yang kayaknya sampai 2024 pasti kegeser tuh dari 10. Karena dia ada di tim anti meletek ya. Sisanya tuh yang di nomor 4 dan nomor berapa itu tim meletek semua ya. Ada Mas Eko MK. Selamat datang tim hitam. Udah kelihatan kan yang menjahat yang mana? Iya bener ya, kita hitam-hitam semua ya? Ya nggak janjian ini padahal kita. Yang hitam. Iya. Ini tim pinggir jurang semua berarti. Iya, yang satu pakai hitam pengen kelihatan muda, yang satu pengen kelihatan kurus. Gak ngaruh. Oke, jadi kenapa kita bikin topik ini sebenarnya karena Bapak produser yang kebetulan berhalangan hari ini lagi sakit ya. Jadi pengen bawa konten minoritas mayoritas ini ke Jauh Dekat. Tadinya mau diadu langsung di sini, cuma menurut gua lebih baik kita kasih kesempatan lah untuk minority ini karena ya dari pertemuan yang sudah-sudah nih. Jadi so far sudah pernah ada 3 pertemuan lah. Yang pertama di Vapmeet-nya Romedal. Di situ ada Mas Eko juga, tapi yang dibully Fernan Hula Hula. Bahkan Mas Eko tidak membackup Fernan Hula sama sekali gitu. Yang kedua di ya eventnya Rao mayoritas minoritas itu sih ya lumayan ada pembelaan lah. Dan gue nggak nyangka ternyata kaum minoritasnya sebenarnya lumayan banyak gitu. Dari 100 yang daftar ada 24 yang datang 18. Yang datang 18 doang? Iya. Mengecewakan kalian. Kalau yang survei pakai polling yang di postingan itu 70-30 loh. Oh ya? 70-30 ada. Jadi 30 yang anti meletek. Oh, itu mereka sebenarnya bukan minoritas berarti ya, tetap. Iya, Tapi surprisingly itu angka yang menurut gua besar tinggi, gitu. tinggi. Gua kira nggak nyampe 20% gitu. Itu saking silentnya, Pe. Mereka cuma 30. Kalau semuanya pengen ngomong gitu jadi nggak tim silent lagi. Iya. Dan kalau dilihat komen-komennya sebenarnya yang nyari silent ya. Ini masih banyak gitu. Info dong koil yang nggak meletek apa gitu. Gak ada yang balas tuh. Gak ada yang balas tuh bawahnya tuh. Ada yang nge-like doang. Terus ada yang ya merasa terganggu dan segala macam. Terus tadi kalau nggak salah juga ada komplainan apalah itu ya di story. Gue nggak terlalu peduli lah. Tapi intinya sebenarnya kaum minoritas ini sebenarnya ya butuh suara lah sih sebenarnya. Mungkin kalian bisa mewakili gitu ya. Dari yang paling tua dulu mau wakilnya deh. Iya, yang paling kaget menurut gua kayaknya ya. Astagfirullah. Deketin mang. Maju dikit aja Mang. Ya. Gak bisa, harus lo yang geser kayak ke depan. Iya. Astagfirullah. Ini ngomongin meletek lagi kan. Enggak. Mang Vapor ngikutin gak sih kalau ternyata meletek udah sampai Taraf ya. mengkhawatirkan kan. Loh, mengkhawatirkan kok mengkhawatirkan gimana? Ya makin gila. Oh, makin gila. Kalau gila ya. Kalau gila iya. Ya kalau gua sih sebetulnya nggak suka meletek. Karena awal nge-vape, meletek itu indikasi wicking salah sebetulnya. Gitu kan. Nah, kemudian ya karena udah terbiasa ya nggak meletek gitu. Kalau karena orang tua gue nggak bantah ya. Kalau sesuatu yang salah gitu di wicking. Tapi entah kenapa sekarang jadi ngetren gitu. Oke. Wicking meletek. Oke, nanti saya jelaskan boleh lah. Sepertinya saya tahu tuh jawabannya. Tapi kalau dari yang ngikutin Mang Vapor,
Kebanyakan masih orang yang silent. Karena umumnya terutama di Facebook ya, gue lebih cenderung di komunitas MTL, rata-rata sih anti meletek. Oke. Jadi pada saat gue lihat postingan lo, ada liquid yang meletek, wah ternyata di dunia luar lebih luar biasa gitu. Iya sampai Bang Paper bilang udah mau akhir zaman. Wah, akhir zaman ada liquid meletek. Emang ada yang nyari karena meletek gitu. Karena kalau rasa udah nggak bisa diandelin. Oke. Nanti mungkin ada drip tip meletek kali ya. Oh ada ini toa. Udah dibuktiin pakai drip tip lain nggak sekenceng ini. Ini membantu. Ya. Ada drip tip meletek. Ada. Ya, tapi kalau drip tip kan masalah resonansi suara kan. Iya. Iya. Ada resonan suara yang kemudian dari bawahnya. Gitu. Panel-panel boroteng yang bikin meletek udah ada semua. Ada semua. Kan material, bener resonansi arahnya. Iya. Boroteng, panel. Kalau mau kenceng banget ya udah nggak usah. Tapi itu pakai dalam panel. kondisi window RB boronya ketutup atau gimana? Harus ketutup dong. Kok pakainya gimana? Iya. Tapi agak susah carinya yang paling meletek itu. Spaceport yang pertama, belakangnya kan kaca, Pak. Udah gak ada lagi. Oh udah gak Ya, ada. itu kenceng banget. Itu yang di tempat Romedal kemarin. Iya. Oke, sekarang Ari nih ya. Ini agak-agak bingung gue sebenarnya nanyanya. Nah, sekarang gue tanya dulu nih standpoint lu. Lu masih di silent? Masih. Masih. Coba. Tes dulu. Ini ketipisan sih. Hah? Wah. Tapi kalau di pas gak bunyi. Di pas nggak bunyi. Oke. Jadi kalau oke. Nah, tapi lu sangat dibangga-banggakan sama podcast sebelah tuh, ya. Bapak Ivan itu selalu membanggakan kalau mau bikin koil meletek ikutin Adria, cari dulu piala yang banyak. Kan gitu dia ngomongnya. Sebetulnya ya kalau ngomongin ke arah situ ya kan memang kalau gue pribadi memang nggak suka ya. Nggak suka tuh karena satu menurut gue memang berisik, ngeganggu di kuping gue gitu kan. Terus kedua terlalu manis menurut gue. Ada yang ngomong ada yang meletek gitu. Oh, terlalu manis. Liquidnya jadi terlalu manis menurut gue. Oke, bonus lah itu berarti. Nah, ya mungkin bonus cuman gue pribadi gue nggak suka. Oke. Gitu kan. Terus ya kalau yang coil yang gue bekerja sama dengan sebelah itu ya kan ya realistis aja ada duitnya ya. Tapi lu nggak cantumin nama kan di situ kan? Awalnya enggak. Oh, sekarang cantumin. Sekarang ada. Oh, sekarang ada namanya. Oh, berarti yang gue punya masih nggak ada namanya. Ya yang lama, label baru udah ada. Oh, udah ada namanya. Widih. Udah ada namanya. By Adria Builds gitu. Bayar Adria. Oh bukan Adria Builds ya? Bukan ya? Hari-hari. Berarti maksudnya bukan brand lo ya? Ya diri sendiri aja. Oh, Iya. brand OEM. Dirinya sendiri OEM ya. Udah kejual berapa, Ri? Wah kalau untuk jual berapa gue kurang tahu ya. Karena kan memang gue cuman bikin, gue kirim kan. Cuman kalau total produksi selama setahun kurang lah. 30.000, 40.000 lebih mungkin. Wih. Boleh lah itu kalau buat ukuran koil. Kalau liquid mah dikit. Kalau ukuran koil banyak banget itu. Tapi oke loh 30.000 40.000 setahun itu dengan kondisi bahkan koil tuh menurut gue udah penuh Oke. banget di Iya. toko-toko kan ya? Ya kayak di Bali aja. Saat lu masuk ke toko A, koilnya koil A. Lu masuk toko B, koilnya koil Koilnya B. koil B. Betul. Masuk toko C semua begitu. Semua toko tuh kayak Alfamart, Indomaret yang punya air mineral sendiri gitu. Iya. Kayak gitu. Itu kalau menurut gue sih segitu karena gue dulu pernah merekam catatan penjualannya zamannya dulu tidak oversaturated sekarang gitu. Ya kayak Inhale gitu pernah bahas si Odi gitu kan. Gue bilang, wih gila luar biasa banget bisa jualan segitu sebulan gitu ya. Cockburn gitu ada pernah berapa gitu. Maksud gue oke, outstanding gitu. Ya sekarang emang gak bisa sebanyak itu tapi oke kalau angkanya segitu gitu. Oke. Iya. Walaupun yang lebih kaya lo gara-gara coil lebih kaya dari lo ada, gue tahu semua. Baru kemarin gue bahas sama si Rizky di off airnya ya. Jadi kemarin on airnya tuh gue nggak bahas, pas di off airnya udah enak-enak kalian jualan coil, mau jualan liquid. Sampingan. Sebenarnya cerita itu kan udah ada antara gue sama Eca. Oh, iya, Eca iya. sama gue kan memulai maksudnya di starting level yang sama lah istilahnya. Eca main liquid, gue main kawat nih. Lah kan
secara waktu kan terbukti gitu. Mana yang lebih kaya gitu, jualan liquid atau jualan kawat kan gitu. Di starting point 2000 sekian. Iya. Di 2024. Oke, kalau sekarang Mas Eko nih, Mas Eko yang ya ternyata diam-diam dia meriset meletek juga gitu ya. Tapi diam-diam aja. Coba penasaran aja gitu. Kayaknya udah tergelitik gitu. Tapi tenang aja, nanti sekantor udah gue kasih koil. Udah gue kasih koil meletek-meletek. Cuma kayak lantai bawah belum kebagian ya. Jadi lupa dia di lantai 2 ya sebenarnya. Jujur ya, hampir tiap hari itu kayaknya banyak builder lokal kita gitu ya. Mungkin karena hashtag gue lokalin.lo mereka menganggap bahwa mereka produk lokal yang harus masuk di dot. Di dot gua. Koilnya. Oke. Itu ngirim ke gue. Dan gue selalu nanya, ini pasti meletek kan? Pertanyaan gue gitu, udah tendensi. Ini pasti meletek kan? Iya mas. Dan lo tau selera gue kan? Iya. Jadi gak masalah kalau misalnya gue gak suka. Gak masalah, yang penting lo coba. Bilang gitu. Oke. Dan selalu gue kirim. Dan challenge gue adalah gimana caranya bikin yang meletek itu gak meletek. Dan berhasil nggak? Menyalahi kodrat dong dia dong. Berhasil. Kalau cuma itu bisa aja gitu kan. Cuman, Artinya bukan di sisi koilnya kan? ya ini kan jadi by default ternyata wicking gue nggak bisa dirubah. Oh oke. Jadi kayak gue udah coba gitu. Tapi begitu udah masangin kapas, kurang. Padahal belum dicoba. Gitu loh. Kayak udah nggak pede. Kayak bukan ini. Iya. Kayaknya kurang deh. Udah langsung copot aja. Padahal belum gue coba. Nah, kalaupun gue coba gitu ya. Pasti gagal. Oke. Jadi misalnya berhasil meleteknya waktu itu. Parameter gagalnya ini gimana nih? Meletek tuh gagal? Bukan. Meleteknya gagal. Gimana maksudnya? Pasti leaking. Oh oke. Pasti gak Karena berhasil lu gitu. dibisin. Jadi waktu itu gue inget banget bulan puasa. Mang itu kan ngirimin gue tuh. Ya. Cobain ya pak. Gue tau lo gak suka yang meletek. Yang dikasih gue di Bandung. Iya tapi ini gue bulan puasa. Oke. Terus dia bilang. Ini gue bikinin satu lagi yang kayaknya gak terlalu meletek deh pak. Nah gitu, ya kan. Gue nggak waktu itu kemasannya masih sama, belum pink kayak sekarang. Jadi sekarang dibedain. Sekarang dibedain. Waktu itu belum. Gue nggak tahu yang mana yang waktu itu dia bilang tidak terlalu meletek, main buka aja. Kayaknya yang ini dah gue pasang kan. Jam 3 subuh habis sahur gitu. Gue live, begitu gue rata. Wajing. Oh lagi live sahur itu. Gue wicking selesai, siangnya RBA gue udah habis liquidnya. Jadi akhirnya kebentuk default gue bahwa kayaknya gak bisa gue wicking dengan gaya kalian ya, kalau mayoritas gitu. Jadi ngerasa gak bisa, gue udah belum gue coba, belum gue pasang gitu kayak kurang nih. Gitu, jadi defaultnya udah emang defaultnya begitu. Akhirnya Berarti sekarang Pak Eko mengakui skillnya kurang ya. Coba catat dulu ya. Catat dulu nih. Untuk kalau kemudian bahwa harus meletek dan itu gue emang harus akui. Tapi kalau misalnya yang nggak meletek, koil meletek nyampe di tangan gue, nggak meletek aman udah. Pasti lu bisa bikin nggak meletek. Biasanya gue bisa bikin nggak meletek. Dan itu terjadi berkali-kali. Kemarin terakhir ini gue gak bermaksud promosiin RR Wire Kalimantan. Anak Kalimantan nih kirim, anak-anak pamer tuh meletaknya RR Wire gitu kan. Gue coba, gue pasang, gue firing, gue rekam video, kok silent di gue. Kok ini silent gue bilang gitu. Di kalian doang meletak, gue gak bisa. Gue pengen bantu loh ini, tapi ternyata kok tetap silent. Jadi gue menganggap bahwa ternyata kayak defaultnya gue alam bawah sadarnya itu udah kayak kebentuknya begitu tuh, ngambil kapas, nyabutnya, nyisirnya, kayak ngelipetnya, kayak apa segala macam tuh udah kayak kebentuk begitu aja gitu. Kayak istilahnya ya makan pakai tangan kanan tuh nggak bisa pakai tangan kiri. Jadi kayak gitu gue udah defaultnya. Nah makanya gue masuk di pilihan ke silent minority atau majority gitu ya. Selain masalah gue emang iya bener, gue juga keganggu sih sama suaranya gitu ya. Kedua karena mungkin karena alam bawah sadar gue keganggu, default gue jadi begitu. Gitu, udah nggak bisa dirubah lagi gitu loh. Mau nggak mau. Gitu. Padahal sebenarnya ya gangguan itu mungkin masih bawah sadar ya. Tapi menurut gue gini sih, ya bangun tidur kan memang pasti diem ya. Tapi menurut gue bangun tidur ambil vape, kalau yang diambil pot, yang ada tidur lagi pak. Tapi begitu lu bangun, yang lu isap begini,
Lu doang kayak. Lo doang Bangun langsung, oh ya kerja. Lo doang kayaknya kayak gitu. Lo doang kayak gitu. Anak lo udah gede-gede, anak gue udah masih kecil ada yang nangis. Wah kalau sampai bikin anak kecil nangis itu, epic sih itu. Nah, ini kejadian. Jadi jujur aja, gue di kamar tuh kadang-kadang kan suka nge-vape gitu. Gue suka nggak sadar kadang-kadang gitu, sambil ngambil apa ke kamar gitu sambil ngisep gitu kan ya, masuk gitu. Waktu pakai kawat pengeces itu, rata-tata-tata, anak gue bangun, berak. Kaget dia. Gitu. Oh iya maaf. Gak apa-apa, berarti udah dibiasakan meletek dari kecil anaknya. Gak by conditional, gue udah default. Gue ngerasa juga, ya mungkin sama kayak Ari, bahwa ya liquid gue manis-manis nih. Begitu pakai meletek, Makin manis. gue nggak bisa. Jadi gue pernah melakukan perjalanan 5 kota, itu daerah Jawa Tengah. Koil gluduk itu ada namanya. Namanya kalau Koil gluduk. Gluduk. Oke. Oke. Gluduk tuh kan apa? Petir ya. Maksudnya petir. Kalau bahasa kan Jawa gitu. petir. Jadi dari Semarang, Solo, Magelang, Jogja sama waktu itu satu kota lagi gue lupa lagi. Itu setiap kota ya kan visit store nih, ngobrol segala macam. Dan gue ngerelain setiap toko gue cobain koilnya langsung di wiki sama mereka. Jadi gue bener-bener kayak puluhan kali ganti koil dong. Iya. Di satu kota, koilnya gluduk semua. Berarti gue udah gak usah ganti. Iya, ya iya, kan? iya. Apa koil yang di sini? Koil gluduk mas. Sama. Oke sama, gak usah ganti. Itulah ya kenapa gue bikin less sweet. Oh. Gak keisep sama gue. Beneran gak keisep. Anjir manis banget. Tapi sama orang-orang itu keisep. Dihisap lah. Diisep sama mereka. Oh, karena mereka sebenarnya nggak terlalu peduli sama terlalu manis atau enggak. Enggak, gitu. maksud gue adalah pada saat itu ya. Mereka tuh kayak ngakal-ngakalin sebenarnya. Supaya nggak terlalu manis. Supaya gak terlalu manis gitu. Effortnya kayak ada yang, oh, ntar kalau gak mau terlalu manis diginiin mas. Kalau Nggak, ini beneran apa self claim nih? Enggak sadar. Tapi emang mereka RBA-nya murah ya, jadi klon semua gitu kan ya. Gue gak bisa protes dong. Lo mau setting kayak gimana kalau .cell SSK ya udah gitu aja udah. Berarti kalau .cell kurang manis ya yang SSK ya? Gue nggak tahu sih, gue nggak punya. Enggak, yang 1:1 sama manis ya? Oh ya? Yang 1:1, jadi kan ada SSK ada 1:1. Yang justru lebih murah dari SSK. Itu plek sama manisnya. Plek. Oh Solo, satu lagi Solo. Sorry, tadi Solo udah disebutin ya. Pas di Solo lah gue dapat knowledge bahwa .cell 1:1 itu plek persis. Plek persis. Persis Gua nggak apanya pernah nih punya manisnya? Manisnya. Ah, siap. Plek persis. Mana promoin klon lagi dia? Enggak. Repot pakai .cell, pakai konektor. Iya lagi. Repot Iya, udah terlalu banyak RBA yang jauh lebih mudah dari itu, udah nggak usah. Oke. Nah ini tadi kalau bahas soal device-nya nih, udah arahnya ke device-nya gitu. Oke, kita udah bahas nih mana yang, kalau di gua ada, gue coba-cobain mana RBA yang paling meletek. Bahkan tipnya, Anjing, gua juga panelnya. Nah kalau dibalik sekarang. RBA yang paling silent, RDA paling silent, tip paling silent. Ada nggak? Atau kapas paling silent. Ya bisa Nah. juga, bisa juga. Kalau ada liquid paling silent kayaknya nggak usah disebut, nanti nggak laku liquidnya. Coba lo Mang. Gua sih- Tapi kan dia nggak banyak mainan soalnya kan. Iya, gua apapun selalu silent gitu. Entah RBA-nya apa pasti hasilnya. Tapi coba selalu mungkin gue silent. nggak terlalu ngikutin Bang Vapor nih. Yang dipakai setupnya Bang Vapor apa nih hari ini nih? Gua pakai ini Sun RBA. Oke, bawaan Sun-nya. Bawaan Sun-nya. Tapi ada di komunitas Sun IO mereka meletek semua. Di Gitu. Facebooknya. Di Facebook itu mereka meletek semua. Aku mantau lagi. Nah, Ada, gua ada. Mantau buat tahu pasarnya. nah, jadi apapun RBA-nya ya selalu gua nggak pernah meletek karena sama lah sama Eko ya. By default kan udah ada kebiasaan gitu kan. Ketebalan kapas, cara wicking-nya yang akhirnya nggak meletek. Sama sih yang meletek juga kayak naik sepeda waktu itu gue bilang. Kalau lu udah bikin coil meletek, kayak naik sepeda, lu gak akan lupa naik sepeda gimana gitu. Lu pasti sampai kapan pun masih bisa naik sepeda. Kecuali berenang. Kalau berenang ada orang pernah bisa berenang lupa. Ya. Tapi kalau naik sepeda enggak gitu. Kalau gue ini, ya tadi yang dibahas ya, gue ngerasain ini ketipisan karena
Ya mungkin karena gue di toko kali ya, maksudnya kan sering ngelayanin orang coiling. Gue pun kadang ya Ikutin orang. bukan ngikutin Pe, kadang-kadang tuh anjing kok jadi kayak ketipisan gini. Soalnya memang hampir 80% gue akuin setiap orang yang coiling mau pakai coil gue sendiri pun mau coil lain bawa sendiri, kadang tetap ada yang bawel, mas bikin meletek dong, tetap udah gue jelasin gitu kan. Cuman jadi ya sedikit ke bawah juga ke gue, aduh kok jadi ketipisan gitu. Sama kayak naik sepeda tadi. mau bongkar lagi tuh, aduh nyuci lagi. Ya. Padahal udah punya liquid, ngapain takut ya? Sorry, punya coil. Kalau misalnya kayak kalau gua bongkar lagi tuh rela. Ya karena liquid ada, privilege-nya gua dapat lah. Bukan masalah liquidnya sayang, Ngambil waktunya. Iya, effortnya itu. Yang Kadang waktunya nggak ada. mendingan buat hal lain sih. Nah, Ya. Ya kalau emang ngomongin apakah RBA yang paling meletek ya? yang paling nggak meletek dong. Yang paling gak meletek? Kan Anda Anda udah mau pindah nggak apa-apa. Anjing. Yang paling gak meletek. Yang paling nggak meletek RBA. Tapi emang pasti gue tetap percaya sama pengaruh resonansi suara, konstruksi chamber dan lain-lain, Mang. Tetap percaya Iya, gue, itu memang pasti ada ada. pengaruh, memang gitu loh. Ada efeknya memang. Pasti ada gitu. Yang paling nggak meletek, kayaknya yang ruangannya paling sempit kali ya. Bisa. Chimney kecil. Chimney kecil Ini gitu. mission. Apa? Ini mission. Orang kecil. Mission rada tinggi. Nada tinggi. Tapi Nah, kan yang gampang itu unknown ya. Nggak segede Kan Dope, unknown ya? nggak segede RBA. Hot Shell. Mikro Ada kali ya? analogi, Mikro. Mikro rada Mikro. berisik. Chimney-nya gede soalnya. Soalnya chimney gede. Jadi mikro tuh kan kecil, tapi chimney-nya kan habis itu langsung kayak pipa peralon. Iya, itu kan konstruksinya. Ini aneh juga. Knalpotnya nih. digedein. Knalpotnya digedein padahal ruang mesinnya kecil gitu. Paling gak meletek Stardiwan kayak gue. Stardiwan. Oh, itu perlu effort. Iya, Perlu Stardiwan. effort. Stardiwan. Tapi bisa. Bisa. Tapi Gua ternyata, aja perlu effort. tapi ternyata di grup yang mengecek Sobat Ripen itu ya, karena gue di situ. Ada grupnya Sobat Ripen? Ada. Dan gue aktif. Gue kayaknya paling aktif di grup WhatsApp. Astaga. Jadi anak-anak itu ternyata tidak memilih Stardiwan tuh karena kasus susah mereka setting meletek. Oh. Kalau lah Joe tahu itu dari lu mungkin. Dari gua. Oh. Karena Joe ada komplain ke gua gitu. Dan gue juga bilang lu kayak harus ngomong sama Dupe deh kalau pengen Iya. pengen itu bisa meletek. Gue nggak tahu itu omongannya awalnya dari mana gitu. Tiba-tiba pokoknya ya bahasa Indonesia gini. Since when ya pokoknya bahasa Indonesia aja ya. Sejak kapan RBA itu bukan dilihat rasanya tapi dilihat dari suara yang dihasilkan. Nah, Joe tuh Iya. ngecek begitu. Ternyata ada komplainan itu di grup yang mengecek. Dan gue bingung, masa sih nggak bisa bikin meletek di Stardiwan gitu ya? Gua beat lah meletek hari itu. Gitu loh. Berhasil gue bunyiin, tapi emang harus gue akuin. Nyaringnya kalah sama Joshua. Oh iya. Nyaringnya kalah gitu loh. Jadi buat mereka tidak cukup memuaskan dengan bunyi segitu. Sementara mungkin buat gue udah cukup berisik. Nah begitu gue rekam gitu, terus gue bandingin nama yang lainnya. Ih bener ya kalah berisik. Dan gue sampaikan lah ke Joe gitu kan ya. Nah, lu punya PR nih kalau mau ngomongin persepsi, gue bilang. Iya. Jujur aja gue suka banget sama Stardiwan. Tapi mungkin justru karena Kurang keras. kurang keras. Orang-orang yang follow gua tidak tertarik sama Stardiwan karena nggak bisa dibikin meletek. Serius nih dia. 2 jam gua video callan sama gua. 2 jam video callan sama gua. Bahas itu. Nah habis itu Joe, kayaknya habis itu tuh Joe WhatsApp gua gitu. Terus gua bilang, loh kenyataannya di lapangan begitu gitu. Oh tadi lu ngomong persepsi, yang kemarin gua ngomong keceplos, lucu tuh apa? Enak tuh persepsi, meletek itu pasti. Mantap. Kalau mantep-mantepin gimana? Katanya malah dibenerin sama dia. Kadang-kadang gitu. Enak tuh persepsi kan ya jelas lah kalau itu ya kan enak buat gua belum tentu enak buat Mas. Tapi kan desibel suaranya kan tetap persepsi. Maksudnya lu ya kalaupun lo bisa ukur gitu ya. Tapi kan bunyi trang tang 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 sama trak tak tak tak. Nah itu kerjaannya tuh. Ada namanya meletek estetik bahasanya dia. Dan gue sebel banget begitu dia posting kayak gitu. Meletek mencret kata ya dia. ampun, ini masih aja digoreng lagi. Maksudnya digoreng dengan bungkusan yang jauh lebih indah lagi. Ya tapi kenyataan itu yang akhirnya gue diskusi sama si Joe itu selama 2 jam itu. Emang gue ngomong nih.
suruh Dupe bikin meletak pakai Stardiwan baru orang mungkin percaya daripada gue yang posting. Karena gue udah berusaha, gue bilang gue suka sama Stardiwan, begitu gue coba, buat gue udah berisik. Orang lain anggapnya masih kurang. Oh, masih kurang. Karena yang lain lebih terang-tang. Ya, berarti Stardiwan lah yang paling silent. Kalau untuk ngomongin RBA, kalau yang coil ya banyak kan, gue sebenarnya pakai coil dia yang tidak laku sepertinya. Oh laku. Tapi lu ada coil yang nggak silent gitu, lu branding dengan coil coil yang nggak berisik ada tagline begitu ada? Adria Builds kan memang gue bikin ya 3 core semua. Ya secara spek memang tidak seberisik 2 core. Oh oke. Tapi nggak lu brandingin, maksudnya lu kalau cari yang nggak meletek ini nih gitu. Ya gue gitu. oper ke merek lain yang gue bikin. Oh gitu. Oke. Kalau mau berisik lo oper ke merek yang lain yang lo bikin. Oke. Lu punya berapa merek sih? Ya yang ketahuan. Bukan Yang gue sembunyiin, cuman kan memang yang lain itu kan tidak pakai nama gue, nggak pakai brand gue kan. Memang rebranding toko atau distri kan. Oh. Kalau yang bener-bener pakai nama gue Adria ya Duo dan Stardi Coil. Oke. Udah 2. Ini lama-lama lu kayak Bernard Arnault ya, punya banyak brand. Sikat semuanya ya lah. Luar biasa. Nah tapi itu yang menurut gua nggak terlalu banyak diakomodasi sama orang-orang yang cari coil yang nggak meletek gitu. Kayak nggak ada jawabannya gitu. Sebenarnya berarti untuk mencapai top of mind ini kan gampang. Tinggal ada yang berani atau enggak gitu. Iya. Yang declare istilahnya, nih kalau cari nggak meletek, ini nih. Mulainya dari situ dulu gitu. Ya. Dan itu yang sebenarnya gue sayangkan sebagai kaum minoritas ya. Nggak, sejujurnya gitu, gue berharap bahwa kemudian value proposition teman-teman yang bikin coil yang tidak meletek ini itu kayak berani stand out atau stand up untuk declare gitu. Tapi sampai detik ini komunikasinya tuh kayak personal. Termasuk Ari menurut gue dia terlalu personal. Personalnya dia yang dia bawa bukan personal brandnya, bahwa Adria Builds bawa flavor bukan bawa knalpot racing misalnya gitu loh. Nah itu nggak pernah dikomunikasikan. Jadi gue ngerasa kayak orang perlu tahu loh sebenarnya coil kan ini. sebenarnya gitu. Nggak harus jelas siapa yang nge-build. Orang ya coil-coil yang kita pakai sekarang itu emang kita tahu persis buildernya siapa. Tapi kan brandnya kan Adria Build. Nah kan gue bilang yang penting kan ada satu SKU. Yang penting ada satu SKU Oh nih. namanya tiba-tiba seolah-olah brandnya namanya mewakili itu. Iya. Gitu. Kalau menurut gue ya, maksudnya bukannya gue nggak mau ngeklaim coil gue nggak berisik, yang Adria Builds ya. Cuman karena ya selama 9 tahun gitu gue bikin coil, menurut gue semua coil tuh memang base-nya tuh bisa berisik. Yang dipermasalahan itu kan yang kata kayak Stardi One itu kan itu berisiknya kenceng atau enggaknya kan. Nah coil gue pun yang 3 core memang tetap bisa berisik. Cuman kalau secara berisiknya nggak akan seberisik coil 2 core. Nah gue produksi, gue lempar ke toko lempar ke konsumen coiling entah vaporizernya segala macam atau coiling sendiri. Kalau ujung-ujungnya wikingnya tetap tipis, ya tetap bakalan bisa berisik juga. Jadi gue nggak bisa bener-bener 100% ngomong coil gue nggak berisik tuh enggak. Kalau cara wicking dia salah. Kalau gitu cara kan. wicking dia salah. Justru itu cara bikin yang benar. Nah, tapi enggak ini gue jadi malah debat Ari nih jadi ini. Coba buka iPhone kita gitu kan ya. Pilihan bawa kamera video yang lo pengen kualitasnya setara sama film sinema kan. Tapi kalau cara ngambil gambarnya juga nggak bagus, tetap nggak bagus kan. Tapi kan iPhone berani declare bahwa Dia ini nyiptain adalah speknya sinematik dulu. Nah Ya. maksud gue tuh nggak peduli bahwa usernya akan bisa bikin film atau enggak. Betul. Gitu loh. Tapi dia berani komunikasiin bahwa ini nih fitur sinema ini. Nah itu sih maksud gue yang gue nggak sampai pikir bahwa kenapa teman-teman nggak mau ngomongin itu ya gitu. Kan loh. laci top of mind ini kosong nih. Nggak ada satupun. Kalau perlu nanti Vapstar jadi punya kategori begitu naruh coil berisik tidak berisik. ada beberapa yang kayak gitu. Iya. Ada itu ya. Tapi ada harus ada kayak gitu. orang-orang kayak dia yang berani ngeluarin statementnya gitu maksud gue. Brandnya lah setidaknya. Tapi rasanya sekarang nggak ada builder yang berani statement coil gua nggak berisik. Takut nggak laku. Belum ada kan? Takut Sejauh nggak ini laku. mungkin belum ada ya. Iya. Belum ada. Posisi yang gitu nggak ada belum ada. Belum ada.
Ya sebenarnya sih nggak perlu nongol namanya ya. Yang penting keluar aja produknya. Iya dulu. brandnya aja kan, maksudnya brandnya kan gitu loh. Gak peduli bahwa kemudian itu yang buat Ari Adri atau bukan, yang buat ya mau dipakai boleh, yang ngerasa dirinya misalnya gini, mau lo ngomongin personanya Eko HC sukanya ini tapi tetap aja MK ya manis bodo amat gitu loh. Bodo amat. Es brand MK ya manis udah gitu aja. Tapi kan dengan gara-gara gue ngomong manis gue bisa bikin kurang manis. Karena ada yang bikin manis seolah-olah gak bikin manis gitu. Nggak ngaku. Jadinya gak punya SKU tambahan. Iya benar. Nah maksud gue ya ini menurut gue harus dipikirin juga. Karena kalau ngomongin tadi lu 70-30 gitu ya. Yang 70 itu sebenarnya udah Yang 70 tuh rebutan udah Red Ocean. Red Ocean itu semua main di situ itu. Wes setiap toko, setiap gang, setiap pengkolan. Yang 30 ini sebenarnya masih kebingungan mau kemana. Gitu loh. Apa yang mesti gue pilih ya gitu. Kalau suruh ke MTL nggak masuk. Kan? Ya. Suruh ke Roundwire nggak tahu ada Roundwire atau enggak. Dan pakai OCC nggak sanggup beli OCC-nya. Dan belum ada yang bangga handshake lagi pakai bungkus koin. Iya. Ya kan? Maksud gue itu buat gue penting ya. Biar gue tidak teriak-teriak doang gitu. Kalau pakai koin tuh yang penting tuh ini gitu. Kalau misalnya kemudian yang buat koin nggak teriak, gue jadi kayak ngerasa ya gue perlulah kadang-kadang seolah-olah emang ya ada validasi nih dari yang brand tertentu lah gitu. Yang berani declare kan. Berani maksudnya declare. Ivan mulai declare. Meletek apa dia? Meletek estetik. Oke. Itu kan deklarasi. Iya. Deklarasi dong. Benar dong. Menurut gue secara marketing itu benar gitu loh. Nggak, Ivan tuh bisanya dari dulu cuma nunggang ya. Kita bikin kayak apa nunggang gitu. Emang dia bisa pertanyaan besarnya gini. Pertanyaan besarnya tuh gini sebenarnya. Justru ya yang gue pertanyakan adalah kemampuan lo. Kenapa? Yang ngajarin dia tuh lu dulu. Kalian bersama itu lama sekali loh. Iya benar. Dari tahun berapa tuh? Di apa? ITC. ITC. Kuningan. Ya gue nunggang tapi gak nunggang gitu amat. Tapi ini gue berdoa nih. Abis ini sama podcast gue yang kemarin sama si Rizky. Mudah-mudahan ada brand yang kemudian berani ngomong we are part of silent minority. Ya sebenarnya gampang loh kalau mau dikerjain ya. Karena ya, anggap aja Blue Ocean-nya yang 30% tadi ada yang garap gitu deh. Ya itu udah pasti masih menurut gua ya masih lebih kenyang daripada main di Red 70. Ocean-nya gitu. Iya. Red Ocean itu ya Secara bisnis ya. ya kuantitinya banyak. Harganya juga harganya lagi pusing lagi. Tapi gua gini, kalau gue harganya. gak ngomongin sebagai bisnis wise, gue lebih bicara bahwa kadang-kadang gue misalnya ya nama brand aja, gluduk, meledak, apalagi apa ngabret, ada. Ya itu sama. Iya, Pokoknya Retek. pokoknya mereka bener-bener Buat dari nama udah mensinyalir bahwa posisi mereka persepsinya adalah udah ada itu, suaranya gitu. ya. Nah, belum ada nih yang kemudian kayak Koil menyuarakan kuburan. anjing koil kuburan. Yang sepi-sepi gitu kan. Gampang juga sebenarnya kan tinggal cari lawan katanya. Iya, apa kayak gitu yang ya Koil LCGC relevansi. ya udah kan ada suaranya. Enak aja mahal lo koil nggak meletek. Oh harusnya lebih mahal ya. Kalau 3 core kan bikin lebih susah. Iya Lebih betul. susah, bahannya lebih SFC banyak. juga ya. Ya SFC ya. Ini ngomongin spek nih. Belakangan gue lihat orang balik malah ke Fuse Clapton. Ke mana? Yang Fuse Clapton. Oke. Katanya lebih meletek dan segala macam. Dan setelah gue coba memang kayaknya bukan cuma karena fuse-nya doang ya. Karena dia juga pakai bahan yang ya ram up-nya juga Ngebut. mendukung itu gitu. Karena bukan cuma Fuse Clapton-nya doang gitu. Kayaknya kalau bahan itu di Baby Alien kayaknya lebih meletek menurut gua gitu. Tapi kayaknya mereka bikin itu karena lebih gampang kali bikinnya. Ya pasti. Fuse itu kan ya memang kalau secara teori kan lebih gampang. Dan
ya kenapa sekarang mulai rame views ya. Kalau yang gue lihat, gue pun beberapa kali dapat kiriman koil gitu kan. Mas Ari cobain dong koil gue. Lu dikirimin koil juga? Gue dikirimin, cobain dong apa yang kurang. Ya gimana yang gue bilang kan. Jujur gue Gimana kira komen lu gimana tuh? gue dari awal sedikit gue pahitin, maksudnya gue nggak tertarik nyoba koil lain, maksudnya Oke. ya udahlah gitu kan. Cuman yang gue lihat sekilas ya hampir mayoritas ya yang gue Fisik ya, lihat secara fisik. Kenapa mungkin Meletek sama kayak Alien 2 Core lah gitu kan, karena lebih renggang waternya. Iya pasti. Waternya lebih renggang karena kan ya kalau benar-benar dibikin secara spek 3 mili itu kan kadar lekukannya nggak selebar 2,5 mili. Iya. 2,5 mili kan lebih tajam lah kasarnya kan lekukannya. Ini lebih Mungkin karena mereka ya entah masih baru atau gimana, ngebornya itu masih belum stabil. Udah gitu wire yang dipakai secara outer tuh lebih tebel. Jadi lebih riskan untuk lebih renggang. Dan liquidnya ya lebih banyak nampungnya dibanding di Alien 2 Core. Dengan ramp up cepet, kemudian itu Genangannya ketampung lebih genangan banyak. Iya. Oh iya. Harga bahan lebih murah, bikin lebih gampang, lebih cepat. Oke. Berarti bener kan gue pindah untuk membangun industri bener. Tapi mungkin Bang Vapor belum denger nih kalau Ari sama Mas Eko tapi udah denger. apa tuh? Kenapa gue pindah? Kenapa gue pindahnya gue udah ngomong beberapa kali, ada di live, ada di beberapa acara juga gitu. Gue bilang gini, orang pindah agama buat dapat restu aja boleh. Oke. Ya kan? Belum tentu masuk surga lagi. Ya kan? Masa gue pindah kubu buat membangun industri nggak boleh? Nah. Dalam nih. Enggak gitu, enggak efek. Industri lagi lesu, tetap aja lesu soalnya. Enggak ngefek. Kecuali tiba-tiba dia pindah ya, semuanya tiba-tiba wah ramai. Enggak buktinya. Belum. Orang nge-vape-nya kan tetap ada. Yang bikin Iya, lesu yang itu ramai kan cuma suara RBA sama RDA-nya. Tokonya tetap sepi. Jadi Jualan sama aja. iya enggak ngefek buktinya gitu. toko-toko tuh hasilnya rame. Gue lihat ada trafficnya kok ya. Nah. Cuma kalau tagihannya nggak dibayarin tuh gue nggak tahu kenapa. Gue jalan, gue nggak pernah tuh masuk toko yang dalam waktu 30 menit gue di situ nggak ada orang masuk, nggak pernah. Iya. Pasti ada minimal satu. Memang Padahal gue datang siang, ya kalau malam pasti lebih rame gitu. Iya emang secara penglihatan kasat mata gitu ya, seolah-olah there's nothing wrong gitu. Tapi begitu kemudian bedah pembukuan ada yang salah. Ada yang salah. Gue sih ya mau lo kemudian pindah demi industri. Omong kosong. Karena menurut gue ya, ini nggak ada yang salah sama, gue nggak menyalahkan Meletek. Mungkin kalau Mang Vapor punya tendensi bahwa seolah-olah itu aliran yang salah gitu ya. Kalau mau ngomongin aliran yang salah, menurut gue yang rokok. Wah. Tapi gini. Wah. Nggak, tapi gini. Gue akhirnya sadar betul bahwa emang tendensi orang kemudian nyari excitement di vape itu bermacam-macam. Ada yang ngerasa hype-nya, ya gue aja nggak nyangka ternyata bisa memancing hype-nya orang make dot gara-gara panel misalnya gitu. Cuman gara-gara ngomongin lokal gitu, misalnya orang nggak berani handshake bahkan kalau misalnya belum lokal ke gue. Jadi emang beda-beda gitu ya. Gue nggak pernah kemudian kayak menghakimi, lo tak ya nyentil lah dikit, berisik lo. Nyentil lah dikit, berisik lo gitu ya. Tapi dia pernah nge-kick orang di mana, Purwokerto kalau nggak salah. Yang lu katain berisik lu terus dia kaget gitu. Lagi ngobrol, kita lagi mepet ya, rame-rame gitu kan. Lagi ngomong nih. Karena kocik kalau nggak salah. Tiba-tiba tatatatatatat, berisik lo. Terus diam, nggak nge-vape. Sampai terakhir nggak nge-vape, gue langsung nggak, lu boleh nge-vape, kasihan. boleh. Gue bilang boleh. Nggak mas, nggak apa, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, volumenya kecilin gitu. Nggak, gue ya mungkin secara momentum gitu ya, ada beberapa hal yang Meletek itu seru. Secara momentum ya. Jadi misalnya kita lagi ketawa-ketawa, lagi apa, Meletek itu seru kok. Oke. Tapi begitu kita lagi ngobrol serius tiba-tiba ratatatatata. itu langsung strang kayak hilang aja gitu. Ada Karena gue di banyak situ. orang berarti yang lebih dicari sensasinya daripada rasanya. Iya memang sensasi kan Sekarang Meletek itu ya. kan.
Iya kan? Kan kalau nggak salah yang 2 minggu lalu ya si Dimas juga jelasin. Kalau rasa tuh lidah kita cuma bisa ngerasain manis, asin, asam, pahit ya sama kan? umami. Iya. Oh ya. Umami. Nah, sisanya itu kan kayak throat hit. Itu kan sensasi gitu. Meletek juga sensasi jatuhnya. Dingin juga yang sensasi. menggunakan indera yang lain istilahnya di luar mulut dan hidung gitu kan. Ya makin banyak indera kan makin lebih bagus lagi gitu. Betul. Gue sih Syukur-syukur kulit tuh ya pas nge-build kepletikan. Rasain tuh. satu hal yang kenapa akhirnya gue memaklumi meletek dalam kondisi normal ya, bukan dalam kondisi serius ya. Catat dulu guys, Mas Eko udah memaklumi. Memakluminya gini, lo makan nasi goreng, ya. Pada saat kemudian lo denger abangnya masak, ternyata bunyi serangnya itu tuh nambah sensasi lo untuk punya ekspektasi bahwa wah ini pasti bakal enak nih, gitu loh. Udah, itu ada tendensi ke sana tanpa sadar. Nah, buat gua memaklumi orang yang memilih bahwa berisik dalam kondisi tidak dalam keadaan yang tidak mengganggu yang lain itu buat gua fine gitu. Tapi ketika kemudian misalnya nih satu toko lo ketemu 6 vapers, 6-6-nya begitu semua sambil ketawa-ketawa dan tidak merasa terganggu, ya udah, oke. Jadi bisa masuk ke vape attitude dong ya, nambah ya 1 poin. Karena juga ngomong begitu tuh. Tapi gue langsung asumsi gue adalah karena mungkin gue dapetin environment situasi gitu-gitu kan beda-beda sama mereka. Misalnya gue lagi jujur aja, gue tuh lagi malas ngepots. Oke. Dari yang tadinya ngepots mulu kan, lo tau sendiri kan. Lagi males nih, sama sekali gue gak mau ngepots. Nah, dalam situasi ketika anggaplah meeting sama orang pemerintahan. Iya gak? Iya. Meeting yang sama kementerian. Meeting yang kemudian sama orang-orang yang mungkin tidak berharap bahwa suasana meetingnya tuh ada hal yang lain. Gitu. Itu kan tidak jadi kebiasaan banyak orang ya. Yeah. Bukan kebiasaan vapers yang kemudian mungkin terbiasa kerja di tempat rame gitu ya. Tapi gue pengen nyoba tuh, ajak dong gue kok meeting kementerian gitu. Nanti gue pletek-pletek. Aduh. Diganti tuh RPP-nya. Tiba-tiba ada pasal masalah suara lagi. Kan brengsek gara-gara dia. Nah itu menurut gue emang pasti perlu gitu loh. Gak mungkin loh tiba-tiba Dirjan lagi ngomong nih rata-rata kan gak mungkin. Emang boleh nge-vape kalau ketemu gitu? Boleh. Biasanya mereka nyediain ruangan emang. Nyediain ruangan yang meetingnya tuh emang boleh, ngerokok boleh. Karena kan biasanya kita ketemu sama orang Gapri juga, Gaprindo juga. Ada orang yang emang gak bisa ngelepas habit-habit itu ya. Jadi boleh kok, ada boleh. Nah itu yang maksud gua bahwa pasti circumstances yang kemudian ngebentuk kita melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut emang beda. Jadi gua akan memaklumi. Kalau kemudian di pasar lo mau berisik, emang udah berisik tempatnya. Ya sudah, berarti kan industri ini kan tadi ada 100% kan? Ada 70-30 lah ya, tadi survei terakhir ya. Ya udah, yang 30 ini aja nggak kementerian. Kita mah di luar aja udah. Toh kalian tetap mewakili suara kita kan? Terus jangan-jangan kebagi di 30 yang memaklumi berapa. Ada lagi tuh. Sama seperti halnya yang 70, ada yang kemudian kalau ketemu yang silent jadi malu-malu. Iya, ada juga yang kayak gitu. Ada yang nggak tahu malu. Ada juga yang kemudian yang nggak sadar gitu loh. Kayak sih, oke, ini gue cerita nih. Kekuatan kebaikan kemarin jalan sama Adit gitu ya. Adit tuh berisik mulu kalau Reva. Nah, Adit Reva. Dia sampai ngerasa bahwa kalau mau ngisep kayak harus Nggak enak. begini dulu. Oh iya, ya ini dulu juga. Jadi dia begini dulu gitu. Aduh, ngapain begitu? Copotnya itu VRK-nya. Katanya powering ya. Gue jadi nggak enak katanya mau nge-vape gitu. Tapi ya itu terjadi gitu loh. Kayak misalnya juga si Jupri, gua, Dekai, Jupri, Adit, store visit. Gua nge-wikingin si Jupri nih. Nggak berisik. Silent. Sampai toko di Ponorogo dia bilang, Mas wikingin ulang dong, saya nggak ada rasanya. Kayaknya ini kalau nggak ada suaranya. Kayak ada yang kurang. Terus si Dekai gini, sini jangan favorit saya, gue aja yang wikingin. Enggak apa, udah dia aja. Karena dia tahu apa juga wikinginnya nggak berisik. Aduh. Ya tapi ya itu, gue toleransi tapi dalam kondisi tertentu. Oh, tapi gini, naik-naiknya bunyi berisik nih terjadinya gini nih. Oke lah, kita udah bisa build masing-masing berisik gitu kan. Terus
ada ketemu temennya, wih lebih kenceng nih, bangsat. Iya lagi. Coba dong bikinin, ya kan? Lebih kenceng nih. Terus karena dia udah tersugesti punya teman lebih kenceng, ya mungkin dalam hatinya dia, oh ini kekencengan, tapi bodoh amat, pokoknya kenceng ya kan. Akan terus begitu terus. Nanti ketemu lagi yang lebih kenceng, ketemu lagi yang lebih kenceng, pasti begitu. Iya. Dan begitu kita udah dapat yang lebih kenceng, misalnya dapat lebih kencengnya di built-in vaporista atau teman, kita di rumah, oh udah waktunya coiling ulang, nggak sekenceng yang tadi. Anjing, ada yang kurang nih pasti kan gitu pasti. Lu pernah lu bikin orang kayak kurang kenceng kayak kemarin, Mas? Gue di toko, maksudnya request. Mungkin ada beberapa ya yang tetap request pakai 2 core kan. Request pakai 2 core, nggak mau di coiling nama gue. Padahal itu coil gue gitu Coil kan. sendiri? Coil gue nggak mau, karena memang ya dari awal pun gue bilang, gue biasa tebel ya wicking ya. Dan orangnya tuh memang selalu ngeluh tiap datang, kok gue bocor mulu ya, lu wikingnya tipis mulu sih gitu kan, tebelin dikit, tapi gak enak mas, gak ada suaranya. Akhirnya setelah dari situ tiap datang beli coil sama gue, minta vaporista pasangin. Kan udah ada teknik baru. Apa Jadi itu? tetap tipis masuk ke coilnya, ya kan? Tapi dipanjangin dikit, terus ujungnya ditekuk set gitu. Ini gaya-gaya bikin zaman dulu. Jadi masuk coil tipis tuh, tipis semua kan. Yang ngegelembung begini Ya, tuh. ujungnya kan tipis nih. Ini kalau ditutup ya bocor pasti, tapi ujungnya dilebihin dikit ditutup set. Nah. Gaya-gaya bikin zaman dulu tuh yang kalau ngelipet ya begini, mesti begini banget tuh. Iya. Jadi fluffy-nya bukan karena fluffy tebel, bukan fluffy-nya karena fluffy Kelipat. ditekuk gitu. Gaya-gaya bikin zaman dulu tuh. Makanya itu seni. Seni ngakalin. Iya, seni akal-akalan. Tapi gini. Asian value-nya kan di situ. Ya, anjir Asian value. Anjir Asian value. Ya tapi pertanyaan besar buat gue. Apa tuh? Di Europe atau vapers luar itu meletek gak ya? Meletek. Masa sih? Meletek. Kalau di IO yang gue lihat ya, forum-forum beberapa modder kan gue mantau gitu kan. Selain mantau drop barang baru kan. Dan kan memang mayoritas mereka juga ada yang nanya soal settingan coil segala macam. Dan ya kalau di Facebook kan bisa cantumin video dong, ada suaranya. Hampir ya mungkin 70-80%. Oh iya? Suaranya meleteknya? tetap meletek. Karena salah satu faktornya ngelihat orang Indo. Serius, maksudnya itu yang gue lihat di IO ya. Dan di IO gitu kan. Dan gue kan juga mulai aktif di Facebook kan ya gara-gara mainan IO gitu kan. Terus sampai gue pun ada join grup Facebook itu isinya memang builder dunia gitu kan. Entah bahas coil aneh-aneh atau gimana. Dalam Udah arti mulai- coil art ya? Hah? Orang-orang coil Orang-orang art yang gitu. mengerti coil art gitu kan. Dan udah mulai nih bergeser dari bener-bener lo nanya tutorial kayak misalkan bikin SSFC sampai lo bikin gimana sih cara bikin alien 2 core yang bisa bener-bener apa Meletek. gruggling, Oh, bubbling gitu, sampai bener-bener gurgling gitu. iya gitu, sampai bener-bener oh gini nih Bubble caranya. trend istilahnya sekarang. Bubble trend. Bubble trend. Namanya Ya, bubble istilah trend. bubble trend jadi kayak kereta. Jadi Iya. Oh. bubble trend. Nah itu kalau di anak-anak MTL itu salah satu wikingannya benar. Bubble trend ya. Kalau di anak Jadi- MTL ya. Iya. Cepet nyerepnya soalnya. Nah dulu waktu Sirkulasi jusnya tuh bagus. bagus, berarti kan ada peresapan kan? Iya tapi kan kalau di MTL wattnya nggak ada yang 40 pak. Iya, tapi 40 lagi gua. Gak usah bohong, gue tahu banget standar tapi kan wattnya kalau udah. di MTL kelihatan kan bubble-bubblenya kan. Nah itu bunyi blep-blep-blep-blepnya itu lebih Ya, iya elegan tapi dibanding nggak kretek. sebubble trend itu. Kalau di 40 ya 40 watt ini mereka tuh emang lebih cepet bubble trendnya. Iya, betul. Nah kalau di MTL kan 15, 14, Iya, 16. blek-bleknya pelan, Jadi ya, delek-deleknya tuh pelan. Nah ini Nah itu salah satu sebenarnya yang Om Aseko mesti support. Udah tahu udah arahnya kemana. Ya kan gue main ini sejak gue lagi punya liquid nih. Biar liquid cepet habis, meletek. Oh iya benar. ya wattage anak-anak meletek ini wattage itu pengaruh. Iya. Iya, Pengaruh pasti. banget gitu loh. Dan itu Oh berarti kan gue mensupport liquid, baterai. Ya kan rusak Kapas. baterai tapi gitu. Ya kan biar cepet ganti baterai. Gue kemarin sempat ada satu grup gitu kan ya. Terus dia nunjukin tuh. Terus gue perhatiin nih. Ini nggak mungkin nih wattnya kecil. Nah, terus dia liatin baterainya. Nah liatin baterainya VRK-nya itu yang 3500 ke atas MAH-nya gitu kan. Lu pasti di atas, lu pakai berapa watt? Nih nggak mungkin nih nggak 40.
Oke. Ya kalau misalnya lo berharap baterai lo awet sih jangan harap ya. Nah, kita mah nggak pentingin baterai. Baterai juga sedihnya kan baterai bukan rusak. Baterai kan hilang banyak. Baterai kan lebih banyak hilang daripada rusak. Kapan baterai rusak? Hilang lebih cepat. Itu di tongkrongan kita. Kalau tongkrongan Gue anak-anak. yakin di tongkrongan anak-anak juga. Enggak. Karena kemudian gue nemuin kan jual beli baterai second ada kan? Ada. Ada. Kan? Yang mereka tuh nggak pernah nyadar bilang pakai cuma sebulan. Lah kalau pakai sebulan dengan cara itu mah udah beda kan. Udah second makanya begitu lagi. Jadi menurut gue ya gue nggak bukan suaranya yang gue masalahin. Cuman jadinya ada basic yang lain gitu loh. Yang menurut gue kayak oke, ini nggak semuanya ternyata mengerti betul gitu. Jadi mereka maksain ramp up-nya kencang, baterainya nggak mumpuni gitu kan ya. Terus kemudian begitu, ternyata brand A wali sell gitu ya misalnya lebih cepat rusak, VRK lebih cepat rusak. Padahal cara makainya. Jadi kesananya menurut gue yang jadi banyak misleadingnya gitu. Jadi lu membela industri apaan lu? Pokoknya orang lebih cepat habis baterainya, lebih cepat rusak baterainya, gue udah dukung dulu gitu. Biar dia beli lagi gitu. Apalagi kalau kata Mas Eko cuma di tongkrongan kita doang baterai hilang. Oke, berarti anggap aja di tongkrongan lain baterai nggak pernah hilang. Tapi cepat rusak. Karena ya mereka kadang-kadang ya kalau misalnya pakai yang emang gede-gede ampernya atau itu gue masih oke, ini masih bisa gitu. Tapi mereka maksain pengen seharian tanpa ngecas gitu ya. Pakai yang MAH-nya gede-gede. Otomatis kan sebenarnya nggak boleh buat segede gitu kalau mau awet gitu loh. Ya, ini yang nggak nyambung di gua gitu loh. Nggak apa-apa, VRK siksa aja. Kuat kok, kuat. Tenang aja, dia memang didesain untuk itu. Tapi lu berapa watt, Ri? Gue 35. 35 mentok ya? Gue Sama. angka sakti gue 33. 35. Angka sakti gue 33. Yang ini pas 40. Gue udah tahu dong. Gue tapi punya coil yang meletek banget, yang tapi harus boro ya, harus di dope ya. Itu cuma 3332 aja udah kenceng banget. Oh ya? Ada. Nah, dop itu emang resonan Wah, suaranya. paling kenceng. Paling kenceng dop. Yang R. Paling kenceng. Yang R Iya, lebih yang kenceng. R. Yang R ini. Tambahin pakai borotengnya Spaceport yang pertama. Udah mantap itu. Oh karena ini kali ya, konstruksinya nyempit kali ya. Pasangnya .iox depan belakang bolong. Udah. Kalau dipasang di yang lain kan cuma satu sisi kan. Ya. Tapi lo pernah pakai debimeter gitu emang bener lebih kenceng? Memang gue hitung. Oke, berapa tembusnya? 98. Anjing. Termentok gue dope itu 98. Fresh begitu, 98. Mantap. Tapi gue masih kalah sama anak Samarinda. Oh ya? 102. Wih, itu settingannya apaan? Gue nggak tahu. .io biasa 102. Tapi itu wow itu sih. Kasih tahu gue dong panelnya apaan? Lokal bukan? Kayaknya panel clear doang deh. Panel clear doang gitu. Panel biasa. Disambung-sambungin. .io-nya .io Ada gitu amplifiernya biasa. kali dalamnya. Bukan yang iceberg, bukan yang Nero, Oke, bukan yang iya, G10 bukan gitu. Yang biasa oke. itu. Halu Itu ya? kalau ditaruh di iceberg kayak mana coba? Lebih kenceng lagi. Ah bukannya lebih kenceng di alu ya? Enggak, kencengan di iceberg. Paling kenceng iceberg. Si yang hitam sama yang putih aja kencengan. Padahal ini ada bolongnya ya. Iya. Masih kencengan yang putih. Gue juga gak tahu kenapa. Lu dengan Padahal RBA ini yang bolong. sama gak nih? Hah? Dengan RBA yang sama? Dengan yang sama. Oke, ini teori yang menarik nih. Nah, mau diulik kan? Ya bukan pengen coba jadi notek gitu. Penasaran kan? Wah. Seru kan? Wah. Gue penasaran masih boleh. Kenapa? Liquid banyak, kawat banyak. Nggak, gue yakin teman-teman yang di silent itu ya pasti tak pengen tahu lah caranya. Nggak apa-apa, dicoba aja dulu gitu. Nggak, ini, kayaknya koilnya yang di Samarinda koilnya pakai ini. Tenang. Ini pasti taruh di Stardiwan deh, Mas. Pasti bisa, Mas. Ini bawaan gue biasanya gue bawa. Ada nih. Pas lagi 3. Silahkan. Dibagi-bagi. Kodok. Di Samarinda? Iya. Oh tahu gue, tahu. Kodok. Tahu. Ada aja ya. Cok, gak bisa dibuka, Cok. Dulu tuh, Ada tapi lagi. gini, ini tapi fenomena yang menarik kalau buat gue ya. Dulu tuh
kayaknya teman-teman istilahnya yang bikin coil gitu agak segen ngirim coil ke gua. Sekarang hampir tiap hari. Wow. Sekarang hampir tiap hari. Maksudnya padahal udah tahu bahwa gua silent gitu. Udah tahu tapi tetap nyoba ngirim, nggak apa-apa, kali aja bisa buat. Siapa tahu mau pindah. Enggak. Ya pindah. Anjing. Mau pindah. Bang. Siapa tahu mau pindah. Kita kan harus jadi brand ambassador yang gini gitu. Tapi ini menurut lo yang paling Istilah gini sih, ini kalau meletek banget enggak, tapi gini, istilahnya dipasang bego pun pasti meletek. Fuse ini. Coba aja tebelin kapasnya. Dipasang bego pun meletek. Pasang ngawur aja pasti meletek gitu. Nggak perlu diakalin deh, nggak usah di yang di Oke, yang paling silent gue anggap berarti pakai Stardy dengan settingan. Ya, coba aja itu. Itu Oke. tetap pasti bunyi gitu. Dengan upgrade kitnya gue coba nih ya. Pakai cara gue deh, pasti kencang itu. Pakai upgrade kit ya. Gue coba pakai upgrade kit. Gue udah berusaha soal pakai upgrade kit. Tetep Oke, aja. thank you guys sudah simak podcast hari ini. Kita lihat apakah kalau ketemu mereka lagi mereka sudah pakai meletek ya. Siapa tahu kok bisa mengurangi 30% tadi tuh. Jadi 15% gitu ya. Dengan adanya ini 3 orang penting nih sebenarnya nih yang 30% berkurang sih. Ya. Udah minoritas sempat dibantai lagi. Gue justru lagi berharap ada brand yang mau bersuara tentang bagaimana bahwa coil mereka itu silent gitu. Biar banyak orang merasa terwakili gitu. ya itu hikmahnya podcast ini kan harus baik ya. Tapi kalau sampai 3 orang ini pindah ke meletek udah kelar deh tuh. Silent kelar deh tuh. Kayaknya kalaupun gue nanti nge-build ini ya, gue akan bikin close friend aja postingan. Close friend. Ijo gitu ya, ijo. Oh ini silent gue posting ya? Boleh. Ya, sorry. Di story. Kalau gue sih berani posting gue. Silent. Oke, thank you Bang Fabar. Ada yang mau disampaikan? Siapa tahu mau mempertahankan apa ya? Enggak lah. Kesilenan Meletek ini itu kan gitu. sebetulnya selera ya. Hanya jangan sampai Enggak, meletek itu pasti. meletek itu pasti ya. Iya, meletek itu pasti. Jangan sampai ada deviasi gitu ya. Meletek itu coilnya atau meletek itu liquidnya malah yang baru kan gitu. Memang Jadi ada. meletek kan sebetulnya wicking kalau menurut gua Oke. gitu. Bukan juga coil, meskipun coil Tetap yang ada, tapi yang nggak 100%. enggak 100%. Jadi jangan dideviasi. Itu kan pernah ada kasus dulu kan. Coil diprotes, dikembalikan karena nggak bunyi gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu Itu harusnya aja sih. coilnya keluarin lagi tuh. Apa tuh? Buat yang silent. Sekarang kan lagi dicari itu. Harusnya coilnya itu keluarin lagi tuh. Iya. Iya. Oke Ri, kalau dari Ari siapa tahu ya sebenarnya yang pengen sebenarnya tadi udah diungkap lah ya. Coil meleteknya ya terjualnya lumayan tuh dalam kurun waktu kurang dari setahun Ya, gitu secara kan. penjualan. Ya, siapa tahu ketemu lagi coil silentnya sudah melebihi jumlah coil meleteknya. Ingat Red Ocean, Blue Ocean tadi ya. Yang silent tuh masih Tetap dipilih-pilih aja lah. Yang mau berisik pakai yang bukan Adria Builds. langsung straight to the point. Ya kalau Mas Eko pesannya pasti baik-baik lah ya. Tadi udah pesen ya. Buat teman-teman builder, ada kok lahannya sebenarnya. Yang ya kalau sampai ada pertanyaan, rekomendasi dong coil yang nggak meletek. Semua cuma nge-love doang, tapi gak ada yang ngejawab tuh aneh gitu. Dari Itu dulu ya? Di gua ada di gua. Dulu. Oh, Enggak, tapi pada saat live. enggak di komenan postingan yang Oke, gue acara jawab kemarin. ntar. Oke, thank you MK. Oke. Kita ketemu lagi di Jauh Dekat 2 minggu lagi. Jangan pernah bosan berbuat baik. Bye-bye. Bye. Bye.